Selamat datang di video pembelajaran Engineering dan Sains. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas mengenai survei database. Jadi survei database ini merupakan pengaturan database rangka pengukuran yang dilakukan di lapangan khususnya untuk pemetaan topografi untuk bisa menggambarkan bagaimana progres pekerjaan pengukuran di lapangan terkait titik ikat. Baik, untuk selanjutnya saya coba akan menyampaikan mengenai outline pembahasan video pembelajaran kali ini. Yang pertama, ini akan dibahas bagaimana konsep pengukuran topografi untuk permukaan. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai ilustrasi kerangka pengukuran yang digunakan pada umumnya. Lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai form isian survei database. Dan yang berikutnya juga kita akan membahas mengenai survei terrestris yang umumnya selalu digunakan. Ada banyak jenisnya. Dan yang terakhir ada case study, di mana nanti pada case study ini saya coba akan mendemonstrasikan bagaimana kita akan memplot data-data titik ikat berdasarkan survei database yang sudah kita buat sebelumnya. Adapun konsep pengukuran topografi, secara umum apabila kita mau melakukan pengukuran topografi dengan lebar dan panjang yang cukup luas, sebaiknya konsep pengukuran topografi dilakukan dengan sistem blok area seperti pada ilustrasi gambar di sebelah kanan, di mana cakupan pengukuran topografi akan dilakukan dengan area yang cukup luas. Untuk mengatur pengukuran agar lebih terarah, sebaiknya pengukuran topografi dibagi menjadi beberapa blok seperti pada ilustrasi berikut ini, di mana blok dengan panjang dan lebar tertentu dibagi menjadi blok-blok dalam area cakupan yang cukup besar seperti pada ilustrasi berikut ini, di mana blok yang pertama dinamakan B100, blok yang kedua adalah B200, blok yang ketiga adalah B300, dan seterusnya. Adapun dilakukannya blok area ini supaya pengukuran topografi ini lebih terarah dan cakupannya tidak terlalu besar. Lalu yang berikutnya, dalam konsep pengukuran topografi kita akan membahas juga mengenai benchmark. Benchmark di sini bisa kita pasang pada blok tertentu sebagai contoh ilustrasi berikut ini pada blok 100, di mana di dalam konsep pengukuran topografi terlebih dahulu yang harus ditentukan adalah titik benchmarknya. Terlihat pada ilustrasi gambar berikut di sini, benchmark yang dibuat itu minimal adalah 2 titik sebagai titik acuan, di mana titik benchmark ini juga mengacu pada titik koordinat secara global yang diakui secara global. Pengukuran benchmark tersebut dapat menggunakan GPS geodetik seperti pada ilustrasi di bagian sebelah kiri bawah, di mana ilustrasi ini menunjukkan bahwa dalam kita menentukan titik benchmark berupa patok yang seperti pada gambar di bawah ini, kita bisa menggunakan sistem GPS geodetik, di mana sistem GPS geodetik ini akan terhubung dengan satelit dan juga terhubung dengan titik referensi yang diakui secara global. Dalam konsep pengukuran topografi, minimal titik benchmark yang dapat kita gunakan adalah sebanyak 2 titik. Setelah penentuan titik benchmark, yakni pada ilustrasi berikut ini, pada BM1 dan BM2,
Kita juga bisa melakukan pengukuran titik ikat berupa poligon, di mana pada gambar ilustrasi berikut ini kita bisa membuat titik ikatnya berupa titik ikat stasiun 1, titik ikat stasiun 2, titik ikat stasiun 3, titik ikat stasiun 4, dan titik ikat stasiun 5. Adapun pada blok di sebelahnya, yakni B200, maka penentuan titik ikat berikutnya itu bisa mengacu pada titik ikat yang ada di blok 100. Adapun penentuan titik ikat, peralatan yang digunakan kita bisa menggunakan alat ukur terestris, baik itu menggunakan electronical distance measurement, bisa menggunakan sistem stadia maupun sistem RDS. Secara umum untuk ilustrasi bagaimana kerangka pengukuran untuk menghasilkan sebuah titik ikat, terlihat di sini ada beberapa ilustrasi gambar seperti contoh yang pertama pada gambar ini. Sistem kerangka pengukuran untuk menghasilkan titik ikat bisa berupa poligon tertutup, di mana di poligon tertutup ini terdiri dari dua titik benchmark yang diakui secara global koordinatnya, lalu kita bisa menggunakan alat ukur terestris untuk menghasilkan titik ikat stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, dan stasiun 4. Pada poligon tertutup, hasil akhir dari pengukuran dari stasiun keempat itu harus koordinatnya sama dengan posisi titik koordinat pada benchmark yang kedua. Sehingga perlu ada koreksi khusus untuk bisa menghasilkan data titik koordinat sesuai dengan referensi di awal, yakni di mana referensi kita berdasarkan titik-titik benchmark ini. Lalu yang berikutnya, kerangka pengukuran yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan titik ikat itu adalah dengan menggunakan sistem poligon terbuka. Jadi pada gambar di sebelah kanan bisa dilihat oleh kawan-kawan, di mana benchmark dibuat dengan dua titik dengan bantuan GPS geodetik, di mana nanti untuk selanjutnya kita bisa menghasilkan titik ikat yang pertama pada stasiun pertama, dan kita bisa menghasilkan titik ikat di stasiun kedua. Pada metode poligon terbuka ini kita tidak perlu lagi melakukan sistem koreksi di dalam titik setiap stasiunnya ini. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa melakukan pengukuran detail, baik pengukuran titik ikatnya secara poligon tertutup maupun pada poligon terbuka. Pengukuran detail berfungsi untuk bisa menunjukkan bagaimana nanti akhirnya akan menghasilkan sebuah titik koordinat X, Y, dan yang paling penting adalah titik pada titik tersebut akan menghasilkan elevasi. Sehingga dari titik-titik detail ini, seperti pada ilustrasi contoh di gambar C ini yang berwarna coklat dengan simbol bulat seperti ini, di sini akan diharapkan pada pengukuran detail berdasarkan referensi titik ikatnya, ini akan menghasilkan data-data berupa koordinat, dan yang paling penting seperti saya katakan bahwa masing-masing daripada detail ini akan menghasilkan elevasinya, sehingga dari data-data detail ini akan menggambarkan bagaimana ketinggian elevasi pada daerah pengukuran yang dilakukan. Adapun untuk pengisian survei database, dalam hal ini kita menggunakan perangkat lunak surpak. Terdiri ada beberapa isian data yang harus diisi, seperti contoh adalah stasiun ID-nya, di mana titik instrumen tersebut diletakkan, apa kodenya kita bisa input di sini untuk stasiun ID. Lalu yang berikutnya adalah date stamp, di mana hal ini menunjukkan tanggal berapa pengukuran titik ikat itu dilakukan dan jam berapa jam berapa pengukuran titik ikat tersebut dilakukan. Lalu yang berikutnya di sini ada level area. Dalam hal ini untuk pengukuran survei pemetaan topografi
permukaan, level area ini dapat kita definisikan sebagai blok area. Seperti pada ilustrasi di slide-slide sebelumnya, bahwa kita bisa membagi pengukuran topografi yang area yang sangat luas menjadi blok-blok yang lebih kecil. Sebagai contoh, misalnya level area ini dapat kita isi menjadi B100. Yang berikutnya lagi, kita bisa menginput data koordinat titik ikat Y, X, dan elevasinya Z. Di sini kita harus memasukkan angka tersebut berdasarkan koordinat titik ikat yang sudah diukur sebelumnya. Adapun stasiun type-nya, pada isian survei database dalam Surpak, ada dua aturan yang bisa kita input ke dalam stasiun type ini, yakni untuk pengukuran topografi di permukaan kita bisa menggunakan atau menuliskan SURF atau SURF, atau pengukuran itu dilakukan pada area underground atau disingkat dengan UG. Pada stasiun from, Z-floor, elevation difference, dan reverse bearing ini tidak kita isi pada pengukuran topografi untuk permukaan. Dan untuk selanjutnya kita bisa isi di dalam survei database ini adalah nama surveyornya, siapa yang melakukan pengukuran titik ikat tersebut. Survei date ini mengacu pada tanggal pengukuran dilakukannya pengukuran titik ikat tersebut. Adapun survei date ini bisa disamakan dengan date stamp mengenai tanggal dan waktu pengukuran titik ikat itu dilakukan. Lalu di sini ada keterangan check by. Di sini adalah pengawasnya, siapa nama pengawas yang bekerja pada saat tersebut melakukan pengukuran titik ikat. Lalu yang berikutnya adalah field book, merupakan buku yang lapangan yang biasanya surveyor bawa pada saat pengukuran titik ikat di lapangan, dan ada informasi mengenai halamannya. Lalu yang berikutnya adalah di sini ada survei method, di mana survei method ini menjelaskan apakah pengukuran kita itu dilakukan dengan sistem electronic distance meter, atau kita menggunakan sistem Stadia, atau kita menggunakan sistem RDS. Lalu yang berikutnya adalah station order. Jadi station order ini adalah urutan dari pengukuran titik ikat tersebut. Untuk survei terrestris, secara umum ini terbagi menjadi 3, di mana pengukuran dapat dilakukan dengan sistem terrestris EDM, atau dapat disebut dengan electronic distance measurement, seperti pada ilustrasi di bagian sebelah kiri, di mana sistem pengukuran ini langsung mengukur slope distance terhadap prismanya dari alat ukur EDM ke prisma yang digunakan, sehingga nanti akan diperoleh berapa jarak datar dan berapa vertical distance-nya atau perbedaan tingginya. Adapun Stadia mengacu pada konsep pengukuran yang sudah lama digunakan, di mana kita melakukan pengukuran Stadia ini dengan menggunakan rambu ukur seperti pada ilustrasi di gambar pada bagian tengah ini. Kita biasanya dalam menggunakan pengukuran dengan konsep Stadia, kita mengukur berapa benang atas, benang tengah, benang bawah, lalu kita ukur sudut vertikal, ya, sudut horizontal, dan tinggi instrumen yang harus kita input untuk menggunakan sistem Stadia berikut ini. Lalu konsep yang berikutnya, survei terrestris yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan metode RDS, seperti pada contoh ilustrasi pada bagian sebelah kanan berikut ini. Kita masuk ke studi kasus sebagai contoh. Pada ilustrasi gambar di sebelah kiri ini, terdapat ada 2 titik benchmark yang diukur dengan menggunakan GPS geodetik dan memiliki kurang lebih 5 stasiun. Pengukuran stasiun di titik 1 mengacu pada referensi
benchmark yang pertama dan benchmark yang kedua. Dan selanjutnya untuk titik referensi untuk menentukan stasiun yang kedua, tentu saja instrumen akan berdiri pada stasiun yang ke-1 dengan referensi backside-nya adalah benchmark yang kedua untuk bisa menentukan titik ikat pada stasiun yang kedua. Lalu untuk menentukan stasiun yang ketiga, maka instrumen dipasang pada stasiun yang kedua dengan backside referensinya adalah stasiun 1 untuk bisa memprediksi posisi daripada stasiun yang ketiga dan seterusnya. Sehingga ada konsep backside dan ada konsep foresight. Pada tabel di sebelah kanan ini, mungkin kawan-kawan dapat melihatnya bahwa di sini saya sudah mengisi, di mana nanti data-data ini akan kita gunakan untuk melakukan simulasi dan mendemonstrasikan bagaimana kita membuat suatu survei database dan kita akan mencoba menggambarkannya ke dalam perangkat lunak surpak. Adapun pengukuran yang dilakukan pada hari pertama, yakni kita melakukan pengukuran pada BM1 dan BM2. Lalu pada hari berikutnya, sekitar tanggal 21 bulan 10 tahun 2021, dilakukan pengukuran titik ikat dengan menggunakan survei terestris untuk stasiun 1 dan stasiun yang kedua. Lalu yang berikutnya pada tanggal 22 bulan 10 2021, pengukuran dilakukan pada stasiun 3 dan stasiun keempat. Dan yang terakhir pada stasiun kelima itu pengukuran dilakukan pada tanggal 23 bulan 10 2021. Level area di sini kita bisa menggunakan nama blok pengukuran dengan pembagian blok yang saya jelaskan di awal. Kita menggunakan bloknya adalah keterangan informasinya adalah pengukuran dilakukan di blok 100. Adapun yang diinput di sini untuk semua titik BM maupun stasiun adalah koordinat Y-nya, koordinat X dan koordinat Z-nya kita masukkan di sini. Dan yang berikutnya ada stasiun type. Dalam perangkat lunak surpak, notasi yang digunakan adalah baku, di mana kalau pengukuran dilakukan pada permukaan, maka kode yang digunakan adalah surf atau di sini tertulis SURF atau biasa disebut dengan surface. Lalu inputan data adalah nama surveyornya. Terlihat di sini pada hari yang berbeda memiliki nama surveyor yang berbeda. Survei date-nya atau tanggal pengukurannya bisa disamakan dengan date stamp-nya. Lalu yang berikutnya adalah check by supervisor untuk pengawas daripada pengukuran tersebut siapa, kita bisa inputkan di sini. Lalu field book, buku lapangan, saya asumsikan saja di sini adalah buku 1 pengukuran dan memiliki halaman yang berbeda-beda. Field book dan page ini adalah catatan manual yang bisa kita gunakan sebagai arsip untuk mengkonfirmasi data yang kita akan proses berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah survei metodenya. Kita menggunakan kodenya adalah survei EDM atau survei dengan menggunakan metode elektronik distance measurement. Lalu stasiun order itu dimulai dari stasiun yang ke-1, ini tahap yang pertama, stasiun yang tahap yang kedua, ketiga dan seterusnya. Untuk keseluruhan data ini teman-teman bisa nanti mengunduhnya di kolom deskripsi video pembelajaran kali ini, di mana ada kurang lebih sekitar ada 5 file. Yang pada file yang pertama saya akan menunjukkan form isiannya dalam Excel, lalu ada form isian hasil pengukuran untuk setiap tanggal yang sudah dalam bentuk CSV. Baik, kita akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana kita membuat survei database surpak. Di sini saya membuat database pada Excel sesuai dengan
slide presentasi sebelumnya. Ada stasiun ID, ada stemnya, level area, ya, blok di mana pengukuran itu dilakukan, koordinat Y, koordinat X, koordinat Z, sampai stasiun ordernya. Data-data hasil pengukuran di lapangan ini saya bagi menjadi kurang lebih ada sekitar 4 data hasil pengukuran titik ikat dalam format CSV. Dapat lihat di sini data yang pertama adalah data pengukuran Mohon maaf, saya lanjutkan. Data yang pertama adalah data pengukuran benchmark yang dilakukan tanggal 20. Lalu pengukuran titik ikat yang pertama itu dilakukan pada tanggal 21. Pengukuran titik ikat berikutnya dilakukan pada tanggal 22. Dan titik ikat berikutnya dilakukan pada tanggal 23. Kita akan mencoba membuat survei database-nya seperti pada ilustrasi berikut ini. Kita tampilkan terlebih dahulu display-nya. Kita tekan menu survei database, lalu kita tekan new open. Database name-nya kita buat saja survei secara global, lalu kita coba apply. Database tab-nya kita gunakan saja Paradox atau menyesuaikan dengan format Microsoft Office yang kawan-kawan gunakan. Dalam hal ini video pembelajaran kali ini kita akan menggunakan database-nya adalah Paradox. Kita apply. Lalu kita coba apply lagi, kita abaikan untuk Prisma monitoringnya. Kita mengikuti settingan default daripada perangkat lunak Surpak, lalu kita coba apply kembali. Sehingga di sini ada muncul survei database pada navigator berikut ini. Langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan survei database-nya. Di sini terlihat survei database-nya sudah aktif pada bagian bawah. Dan untuk selanjutnya kita mencoba mengimport data hasil pengukuran titik ikat baik berupa benchmark maupun titik ikat hasil pengukuran survei terestris. Di sini kita coba tekan survei, lalu berikutnya kita bisa pilih import data. Lalu yang berikutnya di sini kita coba formatnya yang digunakan itu adalah format CSV. Kita lihat di sini pada bagian navigator format file yang nanti akan kita proses itu dalam format CSV. Lalu kita tekan apply, lalu kita tekan apply lagi. Pada select database table to include in format, style tidak usah kita cantumkan karena data yang kita import hanyalah data survey station-nya. Lalu kita coba tekan apply. Kita tekan apply lagi, kita gunakan settingan default di dalam perangkat lunak Surpak ini. Lalu kita coba melakukan import data yang terlebih dahulu pada tanggal 20 adalah pengukuran benchmark. Load type-nya kita pilih terlebih dahulu insert, karena data paling awal adalah pengukuran benchmark sekitar tanggal 20. Kita coba tekan apply. Di sini terlihat laporan bahwa dua data benchmark telah terinputkan. Kita akan mencoba menampilkan data titik BM-nya. Kita gunakan survey station, lalu gunakan display station from database. Di sini kita pilih display labelnya adalah station ID-nya. Lalu kita coba apply. Maka pada proses data survei database ada 2 data benchmark yang sudah masuk ke dalam gambar berikut ini. Dapat dilihat di sini ada 2 titik benchmark. Lalu yang berikutnya kita coba input lagi, import data ya
pengukuran data titik ikat pada tanggal 21. Di sini kita bisa menggunakan survei database, lalu kita tekan import data, format boleh menggunakan Notepad, bisa menggunakan CSV, lalu kita coba tekan apply. Kita pilih pengukuran titik ikat pada tanggal 21 pada hari berikutnya, tekan open. Jangan lupa bahwa load type-nya kita ubah menjadi insert update, karena ini adalah data pengukuran pada hari kedua. Kita coba tekan apply. Di sini juga ada informasi mengenai ada dua data yang sudah terrecord. Kita coba tampilkan data-data titik ikatnya. Survei, stasiun, lalu pilih display stasiun from database. Kita coba tampilkan. Di sini terdapat ada dua stasiun yang sudah diinputkan. Untuk survei database sendiri, kita bisa melihat hasil penginputan data di survei database. Kita bisa lihat di sini. Kita menggunakan view table, select table name-nya adalah survey station, lalu kita coba apply dan kita coba apply lagi. Di sini terlihat ada sejumlah data hasil pengukuran titik ikat pada hari pertama hingga hari kedua yang bisa kita lihat hasil proses database-nya. Atau juga kita bisa melakukan editing data survei database-nya. Apabila memang terjadi ada kesalahan pengukuran, maka kita bisa mengeditnya. Kita gunakan survei station, lalu kita pilih edit table. Select table name-nya adalah survey station. Kita coba tekan apply, lalu tekan apply lagi. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita ubah menyesuaikan dengan kondisi pengukuran di lapangan. Apabila memang ada terjadi kesalahan, maka kita bisa merubah koordinatnya, lalu berikutnya level area dan nama surveyor, terus supervisor pengawas dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi ke pengukuran titik ikat ke hari ketiga, sekitar tanggal 22. Kita input lagi data survei database-nya. Kita pilih survei, survei database, kita tekan import data. Kita coba tekan, kita pilih CSV, kita apply. Kita pilih ke hari yang ketiga, sekitar tanggal 22. Load type-nya menjadi tetap ya, insert dan update. Lalu kita coba tekan apply. Di sini ada informasi bahwa ada dua titik pengukuran titik ikat yang sudah terrecord. Kita coba tampilkan di sini data-data stasiunnya. Terdapat di sini ada stasiun 3 dan stasiun 4 yang baru terrecord data titik ikatnya. Lalu yang berikutnya kita coba lagi untuk import data pada pengukuran pada hari terakhir. Kita coba pilih CSV, kita coba apply. Yes, survey station-nya pengukuran pada tanggal 23. Kita coba apply kembali. Di sini ada informasi data pengukuran titik ikat hanya dilakukan pada satu titik. Kita coba tampilkan kembali. Kita tampilkan pada stasiun yang terakhir. Terlihat di sini ada stasiun yang kelima. Survei database ini sangat berfungsi sekali untuk pengaturan data, di mana data-data benchmark maupun data titik ikat berupa stasiun-stasiun pengukuran ini untuk bisa kita melakukan manajemen data. Apabila ada kesalahan pengukuran, maka kita bisa melakukan koreksi mengenai informasi di setiap stasiun titik ikatnya. Untuk menampilkan koneksi garis antara
benchmark maupun antara stasiunnya, maka kita bisa menggunakan menu survei. Lalu yang berikutnya kita bisa menggunakan string file of station. Kita pilih di sini. Misalnya di sini adalah kita gunakan location-nya atau nama file yang akan dibuat adalah kerangka ukur. Lalu kita coba tekan apply. Kita tekan apply lagi, maka di sini akan ada file, luaran file berupa extension string, di mana dia akan menunjukkan kerangka ukur yang dilakukan. Dalam hal ini adalah titik-titik ikatnya. Jadi pada berikut ini kita bisa melihat ini adalah kerangka ukurnya. Mengenai input data pengukuran detail, akan saya coba share pada video pembelajaran berikutnya. Dan tidak lupa seluruh data pengukuran titik ikat maupun pengukuran benchmark akan saya cantumkan pada kolom deskripsi video pembelajaran engineering dan sains. Selamat belajar dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.